Ya, salam jumpa teman-teman semua, salam sehat dan salam bahagia. Kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah landasan pendidikan di materi hakikat pendidikan. Pada materi ini teman-teman akan mempelajari bersama terkait konsepsi pendidikan, pengertian pendidikan, kemudian juga bagaimana kita melihat ilmu pendidikan sebagai ilmu yang deskriptif normatif. Lalu ilmu pendidikan sebagai ilmu yang teoritis, praktis, pragmatis. Lalu pendidikan sebagai suatu sistem serta apa saja unsur-unsur dan faktor dalam pendidikan. Kita mulai dari pengertian pendidikan, teman-teman ya. Pendidikan secara etimologis berasal dari kata educare yang asalnya dari bahasa Latin artinya membesarkan. Yang terkait dengan educare memunculkan apa yang ada di dalam. Artinya bisa kita maknai juga mencuatkan potensi, mendidik, dan memimpin. Jadi teman-teman, pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan peradaban dan kemajuan, serta salah satu hal yang sangat berdampak besar bagi segala segi kehidupan manusia. Bila kita tarik ke belakang, hal-hal yang melatar belakangi adanya pendidikan adalah kesadaran manusia untuk berpikir, di mana berpikir sendiri adalah rumpun dari filsafat. Nah, teman-teman, jenis filsafat yang mempengaruhi pendidikan antara lain ada filsafat ekonomi dan filsafat sosial. Filsafat ini menjadi pemantik adanya perencanaan, prosedur, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Kemudian bagaimana dengan pengertian pendidikan jika kita melihat atau memandangnya dari definisi yang diberikan oleh para tokoh? Di sini kita akan awali bagaimana definisi pendidikan oleh para filsuf barat ya. Yang pertama dari Socrates menyampaikan bahwa pendidikan adalah memunculkan ide dan gagasan yang terpendam dalam pikiran setiap orang sebagai fondasi universal. Kemudian definisi pendidikan dari Plato adalah kapasitas untuk merasakan kesenangan dan kesedihan ataupun kesakitan pada momen yang tepat. Ya. Hal ini berkembang pada diri siswa sesuai dengan kemampuannya. Ini bagaimana Plato memaknai pendidikan. Kemudian Aristoteles menyatakan bahwa pendidikan adalah pembentukan pikiran yang sehat di dalam tubuh yang juga sehat. Pendidikan merupakan pola pengembangan kemampuan manusia, terutama dalam pikiran yang bertujuan untuk kontemplasi akan kebenaran, keindahan, dan kebaikan paripurna yang pada dasarnya terdiri dari kebahagiaan yang sempurna. Dalam sekali ya teman-teman ya pengertian pendidikan dari Aristoteles. Coba kita lihat lagi bagaimana tokoh-tokoh lain memberikan definisinya tentang pendidikan, sehingga kita bisa lebih luas dalam merangkum pengertian pendidikan itu sendiri ya. Kita akan lanjut ke Rousseau, yaitu pendidikan manusia diawali sejak lahir. Sebelum mereka bisa berbicara, sebelum mereka mengetahui, dan mereka sudah diinstruksikan. Pengalaman adalah cikal bakal dari kesempurnaan. Kemudian menurut Herbert Spencer, pendidikan adalah hidup yang lengkap atau education is complete living. Hidup itu lengkap dan sempurna dengan pendidikan. Kita lanjut ke John Dewey, menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan yang terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat. Bagaimana dengan Crow and Crow? Mereka menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Masih pengertian pendidikan teman-teman ya, kita banyak sekali bahkan yang sudah kita rangkum banyak di sini pun masih ada banyak yang belum saya masukkan ya. Coba kita lihat bagaimana pengertian pendidikan dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Kalau tadi kita lihat dari para ahli filsuf atau pakar dari luar
Indonesia. Sekarang kita lihat dari tokoh nasional Indonesia yang pertama, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti yang terdiri dari kekuatan batin, karakter, juga pikiran atau intelektual, dan juga tubuh anak. Kita bisa lihat ya ada 3 aspek utama yaitu budi pekertinya, pikirannya, dan tubuhnya. Kemudian tokoh kedua ya ada Triakara. Menurut beliau, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani kita sebut sebagai proses mendidik. Lalu yang ketiga ada Daud Yusuf. Pendidikan mengandung 2 aspek yaitu proses dan produk. Proses di sini dimaknai sebagai proses bantuan, pertolongan, bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang dilakukan dalam sebuah proses pendidikannya. Kemudian produknya sendiri adalah produk dari pendidikan adalah manusia dewasa yang bersusila, bertanggung jawab, dan mandiri. Masih adakah pengertian pendidikan lain? Masih ada teman-teman, belum ada, belum habis ya. Nah, di sini kita coba cek bagaimana pengertian pendidikan jika kita lihat dari aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang paling tua bisa kita lihat dari GBHN 1973. GBHN itu garis besar haluan negara ya. Yang di sana disampaikan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Ini tahun 73. Kemudian di tahun 89 lahir UU SPN. Ada yang tahu UU SPN? Ini dibacanya UUS gitu. Bukan. Tetapi ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989. Di sana tertulis bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Lanjut ke 2003 ada Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003. Tentunya ini pembaruan dari yang sebelumnya di mana disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, definisi pendidikan yang tertulis di dalam aturan di Indonesia sudah semakin lengkap dan berkembang. Teman-teman juga boleh cek studi literatur atau mencari informasi seperti apa pengertian atau definisi pendidikan yang sekarang ini ada di Kementerian Pendidikan ya. Coba teman-teman bisa temukan dan elaborasikan. Kita lanjutkan teman-teman dengan konsepsi dasar pendidikan. Konsepsi dasar pendidikan yang akan kita bahas di sini kita ambil dari GBHN 1973 ya yang tadi menjadi salah satu dasar pembahasan kita di slide sebelumnya. Di dalamnya ada 3 konsepsi dasar pendidikan. Yang pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup atau kita sebut sebagai lifelong education. Ini adalah konsepsi dasar pendidikan yang akan kita laksanakan di Indonesia ya. Yang pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup atau long life lifelong education. Dalam hal ini artinya usaha pendidikan sudah harus dimulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia. Ini bukan lagu ya, sampai tutup usia. Sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Jadi suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup adalah bahwa pendidikan ini tidak identik dengan sekolah. Jadi teman-teman yang masih berpikir pendidikan itu hanya
sekolah. Nah, sekolah ini kita sebutnya pendidikan formal. Namun di luar itu juga adalah proses pendidikan yang non formal atau informal. Jadi pendidikan bisa berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, juga lingkungan-lingkungan lain di luar sekolah, termasuk juga yang di sekolah tentunya ya, karena itu pendidikan formal. Kemudian konsepsi yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi teman-teman, pemerintah tidak boleh memonopoli segalanya gitu. Bahkan terkait pendidikan jadi monopoli pemerintah yang mengatur begitu, bukan? Melainkan hal ini kita bekerja sama antara keluarga dan masyarakat supaya pendidikan di Indonesia ini bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka ini menjadi usaha dan tanggung jawab bersama. Lalu yang ketiga, bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan. Karena pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Jadi kita sebaiknya atau kita harapkan pendidikan menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Henderson mengemukakan bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Suatu perubahan yang tidak boleh tidak terjadi karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Maka teman-teman, mari kita juga membantu konsepsi dasar pendidikan ini supaya bisa terlaksana dengan baik mulai dari diri kita, lingkungan terdekat kita, juga masyarakat pada umumnya ketika kita sudah mengemban tugas sebagai pendidik. Coba kita lihat slide berikutnya. Pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Wah, seru ya? Judulnya bagus sekali ya. Dalam arti yang luas, teman-teman, sebetulnya pendidikan ini berisi 3 pengertian yang berbeda, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang berbeda secara sepintas, mengandung pengertian yang berbeda gitu ya. Ada pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Tentu bagi orang awam ya, orang-orang di luar lingkup pendidikan, kemungkinan menganggap ketiganya sama aja gitu ya, sama aja lah pendidikan, pengajaran, pelatihan ya sama gitu. Namun sebetulnya teman-teman ketiga istilah ini akan menjadi jelas perbedaannya jika kita melihat dari konteks kata kerja ya. Kata kerja berarti kita ubah ke mendidik, mengajar, dan melatih. Coba kita lihat ya, yang pertama mendidik. Ini menurut Darji Darmodiharjo, mendidik ini menunjukkan usaha yang lebih ditujukan pada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lain-lain. Artinya pendidikan mengandung suatu pengertian yang sangat luas, menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dengan pendidikan, manusia ingin atau berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki diri. Mendidik ya, jadi unsurnya kompleks di kata-kata mendidik. Kemudian kita lihat yang kedua, mengajar. Menurut Sikun pribadi, mengajar artinya memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan intelektualnya. Ya teman-teman ya, kelihatan perbedaannya di kemampuan intelektualnya. Pengajaran merupakan kegiatan mengolah otak anak didik, gitu ya. Dan pelatihan merupakan kegiatan mengolah lidah dan tangan anak didik agar dia menjadi manusia yang beriman, manusia yang cerdas, dan manusia yang terampil. Ini dalam hal mengajar. Bagaimana dengan yang ketiga ya? Melatih itu bagaimana? Melatih itu usaha untuk memberi sejumlah keterampilan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga akan terjadi suatu pembiasaan dalam bertindak. Teman-teman, kalau kita melihat dari 3 kata kerja di depan, mendidik, mengajar, melatih, mendidik itu lebih fokus pada pengembangan budi pekerti, karakter gitu ya, dan sikap. Kemudian kalau mengajar itu fokusnya pada intelektual dan pikiran, lalu melatih itu kita fokus atau lebih didominasi oleh keterampilan
raga ya, atau olah tubuh. Sehingga ketiganya ini memiliki ranah yang berbeda. Tetapi teman-teman, kalau kita perhatikan lebih seksama, ada satu keistimewaan mendidik gitu ya, bahwa mendidik ini memang hanya bisa kita lakukan kepada manusia. Kenapa? Ya, karena hanya manusia yang memungkinkan untuk menerima pendidikan. Karena manusia memiliki akal dan budi, sehingga karakter, sikap bisa kita tumbuh kembangkan atau budi pekertinya. Ini kenapa kemudian judul kita adalah pendidikan hanya berlaku bagi manusia gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita bisa compare dengan hewan. Hewan itu bisa dilatih ya, dilatih untuk duduk, untuk berdiri, untuk melompat dan seterusnya. Tetapi kita nggak bisa mendidik hewan untuk menunjukkan sikap, karakter, budi pekerti secara spiritual. Ini yang memang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kenapa manusia perlu dididik dan atau memperoleh pendidikan? Manusia pada hakikatnya memang memerlukan pendidikannya dan perlu dididik begitu ya teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Coba teman-teman, manusia begitu lahir ke dunia itu perlu mendapatkan uluran tangan orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Nggak ada ya anak manusia yang begitu lahir dari ibunya dia bisa lari, lompat, kemudian cari makan sendiri, nggak bisa. Maka inilah alasannya kenapa manusia perlu dididik, karena mereka dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Tidak berdaya di sini maknanya memerlukan bantuan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Nah, teman-teman, untuk sampai ke tingkat dewasa yang menjadi tujuan pendidikan dalam arti khusus, ini memang memerlukan waktu yang relatif panjang. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang dewasa ini ya. Kenapa? Karena memang kedewasaan menjadi salah satu tujuan pendidikan. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Tentu manusia tidak bisa ya hidup sendiri, dan mereka harus hidup bersama orang lain. Mungkin teman-teman bisa mengingat ya, atau kita ingat bersama ada cerita tentang manusia serigala, yaitu seorang anak manusia yang dibesarkan oleh serigala. Dia berperilaku seperti serigala, makan tidak menggunakan tangan, melainkan langsung dengan menggunakan mulutnya, meraung-raung, bersifat garang kalau melihat manusia lain, makan daging mentah dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menjadi manusia jika kita tidak hidup bersama manusia yang lain. Itu ya teman-teman ya. Ketika kita dari lahir hidup bersama serigala, maka dia akan tumbuh besar dewasa menjadi serigala. Nah, kita perlu menjadi manusia dengan hidup bersama-sama manusia lainnya. Yang keempat, manusia pada hakikatnya dapat dididik dan dapat mendidik dirinya sendiri secara terus-menerus sepanjang hayat. Ini adalah konsep pendidikan diri sendiri ya teman-teman. Pada hakikatnya bisa dididik, bisa mendidik diri sendiri secara terus-menerus sepanjang hayat. Dan itu berlaku berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Kita lanjutkan dengan tujuan pendidikan. Teman-teman, tujuan pendidikan bisa kita lihat dari proses mendidik ya. Mendidik sendiri adalah membantu anak dengan sengaja. Dengan sengajanya bagaimana? Yaitu dengan membimbing, membantu, memberi pertolongan gitu ya, agar ia menjadi manusia dewasa yang susila, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, disebut sebagai manusia dewasa. Jadi kalau kita memberikan suatu pendidikan gitu ya, kita mendidik itu artinya kita membantu anak dengan sengaja supaya mereka dewasa. Nah, dewasa sendiri itu indikatornya seperti apa sih? Bagaimana indikator kita sudah mengalami suatu kesuksesan mendidik mereka menjadi seorang dewasa. Nah, orang-orang dewasa ini adalah yang pertama, manusia yang mandiri, bisa hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan dia tidak menggantungkan diri pada orang lain.
Cukup jelas ya sebagai manusia yang mandiri. Kemudian yang kedua, indikator dewasa adalah bertanggung jawab kepada perbuatannya dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Ini adalah orang dewasa ya. Lain dengan anak-anak yang belum dewasa, tentu dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Yang ketiga, telah mampu memahami norma-norma serta moral dalam kehidupan dan sekaligus berkesanggupan untuk melaksanakan norma serta moral tersebut dalam hidup dan kehidupan bersama. Ini adalah indikator manusia dewasa. Teman-teman coba cek ya, apakah Anda sudah dewasa atau belum berdasarkan indikator ini. Tentunya sudah semua ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Pendidikan sebagai ilmu deskriptif normatif. Apa sih deskriptif normatif itu? Artinya ilmu pendidikan ini menggambarkan norma-norma yang memang diharapkan. Di bangsa Yunani kuno, teman-teman, Yunani kuno ya, kita berbicaranya di masa itu, mereka mementingkan tujuan pendidikan, yakni untuk pembentukan warga negara yang kuat. Maka sistem nilainya menjunjung tinggi aspek jasmani. Di sana pandangan yang beredar atau pandangan yang dianut oleh masyarakat Yunani kuno pada saat itu adalah bahwa manusia adalah makhluk bermain atau homo ludens. Nah, jadi yang utama di bangsa Yunani kuno pada masa itu adalah pendidikan jasmaninya. Karena menurut mereka di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Atau kalau teman-teman sering dengar ya, ini istilahnya adalah mensana in corpore sano. Apa latar belakangnya mereka menitikberatkan pada kekuatan pendidikan jasmaniah, yaitu karena Yunani adalah negara yang terdiri dari polis-polis atau negara kota ya, yang saling berperang pada saat itu. Nah, untuk itu warga kota memang perlu disiapkan supaya memiliki tubuh yang sehat dan kuat untuk menjalani kehidupannya. Ini yang kemudian menggambarkan pendidikan ini menjadi norma yang ada di masyarakat Yunani kuno waktu itu. Yang kedua di Eropa Barat. Bangsa Eropa Barat pada abad 17, 18, 19 ini menunjukkan rasionalisme yang sangat keras, yang sangat kuat ya, maaf. Pandangan manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir atau homo sapiens, di mana akal sebagai pangkal tolak atau tolak ukurnya. Maka banyak sekali ya pendidikan-pendidikan atau pengetahuan yang memang berkembang dari Eropa pada masa itu. Di sini teman-teman, orang-orang sangat menjunjung tinggi akal, baik itu akal teoritis maupun akal praktis. Dengan akal ini, manusia bisa menghasilkan pengetahuan. René Descartes dengan metode keraguannya punya semboyan cogito ergo sum. Artinya, saya berpikir, maka saya ada. Ini yang terjadi di Eropa Barat, bahwa mereka menitikberatkan pendidikannya pada akal dan rasionalisme. Kemudian yang ketiga, teman-teman, dari Amerika Serikat yang memiliki norma bahwa kebenaran itu terletak pada kenyataan yang praktis. Apa yang berguna untuk diri itu adalah yang benar. Segala sesuatu yang sesuai dengan praktiknya, maka itulah yang benar. Pandangan ini sangat berpengaruh pada psikologi dan menghasilkan metode mendidik dengan cara mendrill dan pelatihan yang pada akhirnya menghasilkan manusia sebagai mesin yang berdasarkan respon terhadap stimulus. Ini yang kemudian menjadikan pandangan masyarakat di Amerika Serikat menjadi praktis gitu ya. Kita lanjutkan ya, ini tadi deskriptif normatif. Kemudian pendidikan sebagai ilmu teoritis. Pendidikan sebagai ilmu teoritis, praktis, pragmatis. Teori tanpa ada praktik itu hanya ada pada kaum cerdik cendekiawan. Sedangkan praktik tanpa teori ini hanya orang gila dan penjahat yang melakukannya. Ini menurut J.M. Gunning ya. Nah, teman-teman, di dalam ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis ini dibagi menjadi dua. Ada teoritis sistematis dan juga ada teoritis historis. Pada teoritis sistematis, praktek pendidikan itu disusun dari hasil pemikiran secara teoritis. Gitu ya.
Jadi apa yang ada di dalam ilmu pendidikan, para cerdik pandai atau para cendekiawan mengatur dan mensistematiskan di dalam pikirannya apa yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Sehingga praktik-praktik pendidikan juga disusun menjadi pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran teoritis ini kemudian disusun dalam suatu sistem pendidikan, biasanya nanti disebut sebagai ilmu mendidik teoritis. Atau disebut juga ilmu mendidik sistematis. Jadi sama aja ya kedua istilah tersebut, baik teoritis maupun sistematis. Nah, dalam rangka membicarakan ilmu mendidik teoritis, juga perlu diperhatikan sejarah pendidikan. Apakah sumbangan sejarah pendidikan bagi teori pendidikan maupun praktik pendidikan? Ini juga perlu dikaji. Dengan mempelajari sejarah pendidikan ini terlihat susunan pandangan-pandangan teoritis yang bisa dipakai sebagai peringatan untuk menyusun teori pendidikan selanjutnya. Jadi kita mempelajari apa yang sudah terjadi pada sejarah pendidikan untuk menyusun teori pendidikan yang berikutnya. Ini yang kita sebut sebagai ilmu mendidik teoritis historis, yang kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu yang praktis dan pragmatis. Kita lanjutkan teman-teman, pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Nah, kalau kita lihat di suatu sistem itu memiliki alur atau ini ya, apa namanya ya, sistemik, alur, ada flowchart-nya gitu ya. Ada suatu proses yang berjalan di sana. Kita bisa lihat di sini prosesnya cukup sederhana teman-teman, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Ada masukan, ada proses, dan ada keluaran. Kalau kita lihat dari subsistem masukan atau input pendidikan, yaitu kita bisa pahami yang dimaksud sebagai masukan pendidikan adalah peserta didik dengan segala macam potensinya. Semua siswa, semua peserta didik adalah input pendidikan. Kemudian para siswa dan peserta didik ini kita berikan perlakuan suatu proses pendidikan, di mana yang termasuk di dalam proses pendidikan antara lain terdiri dari pendidik, kurikulumnya, gedung sekolahnya, sarana prasarana, metode, kemudian kualitas pembelajaran, strategi, pendekatan, dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi suatu proses pendidikan. Lalu in the end atau akhirnya yang kita ambil dari proses pendidikan ini adalah suatu output atau luarannya. Luaran pendidikan ini berupa hasil belajar, diantaranya pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan atau yang lainnya. Ini adalah pendidikan sebagai suatu sistem yang terpadu. Sehingga untuk mencapai kesuksesan pendidikan, maka sistem ini memang harus dijalankan secara utuh. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir ya, semoga masih sabar. Yang terakhir kita akan berbicara tentang unsur-unsur pendidikan, sedikit saja kita singgung karena nanti akan dibahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Unsur pendidikan utamanya ada 6, meskipun tentunya berkembang ya sesuai dengan tuntutan zaman. Unsur-unsur utamanya ada 6. Yang pertama adalah peserta didik tentu saja, kemudian pendidik obviously, lalu adalah tujuan. Apa sih tujuan pendidikannya sehingga pendidik tahu apa yang harus dilakukan kepada peserta didik karena berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, unsur utamanya adalah isi pendidikan. Yang kelima, metode pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang mendukung proses-proses pendidikan ini. Ini teman-teman ada 6 unsur utama dari pendidikan yang teman-teman nanti boleh ya cari tahu apa saja isi dari masing-masing unsur ini untuk memperkaya pengetahuan teman-teman sekaligus sebagai pelengkap materi yang kita sajikan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi kita kali ini yaitu hakikat pendidikan hingga akhir. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.